Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu masalah dan pemecahannya dalam pendidikan kimia. Nah, saya dapat tema yaitu rendahnya efikasi diri yang ada di dalam calon guru atau guru kimia. Nah, saya kelompok ketujuh, kebetulan anggotanya sendiri gitu. Oke. Diampu oleh dosen pembimbing yaitu Prof. Dr. Eli Rohaiti dan juga Bu Dr. Antoni Wiyarsi. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam masalah-masalah yang dihadapi atau yang telah diteliti berkaitan dengan efikasi diri yang ada di dalam guru kimia, efikasi diri sendiri itu merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu yang mengimplementasi tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Jadi, kalau dari Bandura sendiri mengkategorikan atau menjelaskan tentang efikasi, dia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengalaman yang menetap. Artinya, orang ketika seorang guru kimia telah melakukannya berkali-kali, maka tentu dia akan memiliki kepercayaan diri ataupun efikasi diri yang berbeda dengan guru kimia yang baru saja melakukan itu sekali atau dua kali gitu. Nah, lalu yang kedua adalah faktor pengalaman yang dirasakan diri sendiri. Nah, ini di beberapa penelitian dia disebutkan bahwa salah satu yang paling mempengaruhi efikasi diri dari dalam guru kimia adalah pengalaman. Semakin banyak pengalaman di dalam bidang kimia ataupun dalam pengajaran misalnya, maka efikasi dirinya akan semakin tinggi gitu. Karena dia tahu celah, dia akan mengevaluasi, kemudian dia akan melakukan perbaikan ke depan, dia melakukan atau pembelajaran itu dilakukan seperti apa. Lalu yang ketiga adalah pendapat orang lain. Nah, ini aspek sosial ya, berasal dari eksternal, yaitu orang akan percaya diri atau tidak, akan memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya atau tidak ketika dia menerima pendapat dari orang lain. Nah, ketika pendapat dari orang lain itu baik, tentu dia akan meningkatkan efikasi diri yang ada di dalam diri seorang guru. Nah, tapi ketika komentarnya atau pendapatnya biasanya jelek, ini kemungkinan dua. Kalau dia memang kuat mentalnya, maka dia akan lebih baik. Tapi kalau dia tidak kuat mentalnya, justru ini akan menurunkan efikasi dirinya karena merasa kemudian dia ragu dan tidak yakin dengan apa yang disampaikannya. Oke, kita masuk ke masalah yang pertama. Ya, jadi beberapa jurnal internasional itu tidak banyak yang membahas tentang cara meningkatkan efikasi seorang guru, tapi lebih banyaknya membahas tentang pengaruh efikasi guru terhadap prestasi siswa misalnya, atau pengaruh efikasi guru terhadap penerapan model ini, terhadap instrumen ini, dan seterusnya. Nah, ini jurnal pertama, saya dapat ya penulisnya kebetulan adalah Bu Antoni sendiri, yaitu di Jurnal Pendidikan Sains, di JPS ya, terbitan dari Unimus. Nah, dengan judul yaitu Enhancing of Pre-Service Chemistry Teacher Self-Efficacy Through the Preparation of Pedagogical Content Knowledge in Vocational Context. Nah, di sini diangkat masalahnya adalah yang pertama disebutkan di jurnal itu bahwa pembelajaran kimia secara umum atau yang biasa kita sebut di SMA ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kimia yang berada di kejuruan. Ini tentu kaitannya bukan dalam hal pembelajaran. Kalau dalam hal materi gitu ya, hidrokarbon yang ada di SMA dan juga yang ada di SMK sama. Tetapi kepentingan antara SMA dan SMK berbeda tentu. Nah, Faraday pada tahun 2011 menyebutkan bahwa salah satu yang paling mendasar perbedaan antara kimia umum dan juga kimia di kejuruan adalah tentang konteksnya. Artinya guru yang ada di dalam dunia atau ranah kejuruan itu harus mampu menguraikan berdasar kemauan siswanya gitu. Contoh, di dalam materi hidrokarbon, anak-anak otomotif tentu mengharapkan bahwa mereka akan
mendapat materi yang menunjang ketika nanti mereka belajar tentang otomasi atau mesin, bahan bakar, dan seterusnya. Maka ketika guru memberikan tentang isomer, struktur, kemudian penamaan, dan lain-lain, mereka tidak merasa tertarik. Nah, ketika itu terjadi, maka yang menyebabkan dampaknya adalah guru tidak yakin dengan apa yang disampaikannya karena siswanya tidak tertarik. Nah, ini yang jadi masalah tentang kimia yang ada di kejuruan gitu. Padahal calon guru kimia di institusi keguruan, misal UNY atau dimanapun, mendapat materi yang sama, baik nanti dia ditempatkan di SMA maupun di SMK. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya adalah dengan memberikan preparasi pengetahuan pedagogik atau di sini disebut dengan PCK. Nah, metode yang digunakan di sini adalah pretest post-test. Artinya kita mengamati apakah ada perubahan sebelum dikasih PCK dan sesudah dikasih PCK. Lalu ujinya, karena uji beda, maka kita gunakan uji T di sini. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan, ditunjukkan dengan nilai p-value-nya adalah 0,002 atau kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Sehingga ada perbedaan calon guru yang tadinya belum diberikan PCK dan setelah diberikan PCK dipersiapkan gitu, sehingga efikasi diri seorang guru kimia, khususnya konteksnya adalah kejuruan, ketika sudah diberikan PCK maka terjadi peningkatan gitu. Secara umum dia signifikan, tapi di dalam jurnal itu disebutkan juga peningkatannya tidak terlalu tinggi, tapi memang berubah gitu. Nah, berarti ada faktor-faktor lain yang memang harus diperbaiki. Salah satu contohnya mungkin perbaikan kurikulum, kemudian pemberian pengalaman-pengalaman kepada calon guru yang lebih banyak. Menurut saya itu akan lebih relevan, sehingga mereka ketika nanti dapat di SMK gitu ya, mereka akan lebih siap gitu. Karena tentu medan SMK dan SMA sangat berbeda. Pola pikir anak-anak SMK dengan SMA tentu sangat berbeda gitu, karena vokasi dicetak untuk bekerja, sedangkan SMA ranahnya ke S1, yaitu nanti lanjut ke analisis gitu. Oke. Kemudian jurnal kedua yang saya ambil adalah berjudul Collective Teacher Efficacy, yaitu maknanya, pengukurannya, dan dampaknya pada prestasi siswa. Ini dimuat di American Education Research Journal tahun 2000, volume 37, mulai halaman 479 sampai dengan halaman 507. Nah, penulisnya adalah Roger D. Goddard dan kawan-kawannya. Di sini dia mencoba memunculkan bahwa memang benar ada pengaruh kepercayaan diri atau efikasi seorang guru itu berkaitan erat dengan prestasi yang nanti akan diperoleh oleh siswa. Nah, di sini dia mengamati yaitu dalam bidang matematika dan bidang membaca. Nah, artinya apa? Artinya bahwa guru yang memiliki efikasi rendah, dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan, dia tidak yakin dengan kemampuannya, meskipun dia secara materi dan secara IPK dalam artian bisa dibuktikan dengan kertas, tapi kalau dia memang memiliki efikasi diri yang rendah, maka siswanya menjadi tidak yakin. Kalau siswanya menjadi tidak yakin, ya, maka ketertarikan terhadap suatu masalah, terhadap suatu bidang studi itu menjadi rendah. Nah, kalau sudah rendah, maka motivasi belajar dari siswa itu menjadi rendah. Kalau motivasi siswa belajar menjadi rendah, maka itu akan berdampak terhadap prestasi yang nanti akan diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian dari masalah yang ada itu, ya, sekali lagi kalau efikasinya rendah ya nanti dampaknya banyak sekali. Nah, peneliti meninjau bahwa efikasi diri pada guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal yang dikemukakan oleh Bandura yang tadi 4 pertama kali, akan tetapi juga dipengaruhi oleh model yang dipakai di sekolah itu. Kadang-kadang model ini juga cocok-cocokan. Ada guru kimia yang suka banget dengan PBL, ada yang suka banget dengan inquiry,
ada yang suka banget dengan model-model PJBL dan seterusnya, dan dia kadang-kadang tidak memperdulikan materi apa yang harusnya cocok dengan model itu, tapi karena dia menguasai sekali model X, maka dia di materi apapun dia pakai model X itu ada. Nah, sehingga peneliti di sini melakukan uji validitas terhadap efikasi guru secara kolektif ya, tempatnya di Amerika, dan hasilnya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efikasi guru terhadap prestasi siswa dalam hal matematika dan membaca memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Ya, artinya apa? Ini masih jadi faktor utama bahwa efikasi guru ini menjadi penentu apakah siswa ini nanti dapat nilai yang baik atau tidak dalam ranah kognitif gitu. Nah, meskipun dalam hal ini dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang lain seperti gender, kemudian suku, model sekolah, serta sarana yang digunakan di dalam sekolah. Maksudnya adalah tentu laki-laki lebih cenderung menyukai matematik gitu dibandingkan dengan perempuan, ini secara gender begitu. Tapi tetap ada sumbangsih efikasi diri yang harus dimiliki oleh seorang guru di dalam menyampaikan materi, di dalam model yang dipilih. Kalau gurunya percaya diri dengan materinya, percaya diri dengan model yang dipakai, metode yang dipakai, percaya diri dengan sarana yang disediakan oleh sekolah, maka pembelajaran kimia atau pembelajaran apapun dapat berlangsung sesuai dengan target. Dan prestasi siswa dapat secara matang terukur, dan evaluasi yang nanti akan dilakukan juga lebih enak gitu. Nah, kita lanjut ke jurnal. Oke, berikutnya tentang jurnal ketiga. Sebenarnya ini bukan jurnal tentang meningkatkan self-efficacy yang ada di dalam guru, cuma ini ada kaitannya, bahwasanya judulnya adalah Differences and Development in Attitudes and Self-Efficacy of Prospective Chemistry Teacher Concerning the Use of ICT in Education. Berasal dari ini jurnal Eropa ya, dari Jerman, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology tahun 2017. Nah, salah satu penulisnya sudah sangat terkenal, sering disebutkan di dalam kelas ya, ada Ingo gitu, dengan buku-bukunya yang sudah kita pakai juga. Nah, masalahnya adalah di sini menggali apakah benar penggunaan IT di dalam pembelajaran kimia itu sangat dipengaruhi oleh sikap positif dan efikasi diri calon guru atau guru. Nah, peneliti di dalam jurnal ini mengatakan bahwa keduanya sangat menentukan keberhasilan pembelajaran kimia berbasis IT. Maka dengan masalah yang ada ini gitu, kemudian peneliti memberikan gambaran atau solusi bahwa dalam hal ini membuktikan dan harus dilakukan tentang peningkatan efikasi diri pada calon guru kimia untuk dapat memanfaatkan pembelajaran berbasis IT. Sekaligus di sini dibuktikan bahwa apakah benar guru kimia yang memiliki efikasi diri yang tinggi itu memiliki kemampuan atau progresi yang lebih baik dalam pemanfaatan IT khususnya untuk pembelajaran kimia. Nah, hasil risetnya menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa calon guru dengan efikasi diri yang tinggi sangat progresif dengan pembelajaran menggunakan IT. Sekali lagi, efikasi diri itu faktor internalnya sangat kuat. Orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka dia akan yakin dengan apa yang dilakukannya. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki efikasi diri yang rendah, dia minder, dia tidak siap dengan hal-hal yang baru. Dia merasa apa yang dilakukannya itu kurang baik, kurang memuaskan. Nah, ini jadi hal yang penting yang harus segera diselesaikan bagi para calon guru-guru kimia. Nah, yang terakhir adalah berjudul, ini saya dapat dari disertasi karena sejujurnya mencari jurnal tentang peningkatan efikasi diri di dalam guru sangat susah. Kebanyakan yang banyak diteliti adalah efikasi diri di dalam diri siswa.
Nah, judulnya adalah The Effect of Teacher Characteristic, Beliefs, Relation with Student, and In-Service Education on Student Science Achievement. Tahun 2000, dia kuliahnya di Graduate Faculty of Texas Tech University Amerika. Nah, dia menyebutkan bahwa kepercayaan diri dalam hal ini dapat diartikan sebagai efikasi diri yang dimiliki guru. Guru dengan efikasi diri yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap prestasi sains siswa. Artinya apa? Bahwa di dalam suatu pembelajaran, guru harus yakin dengan apa yang disampaikannya. Guru harus memiliki kepercayaan diri yang baik, sehingga siswa mendapat energi positif dan dia yakin yang mengajarinya adalah orang yang benar. Materi yang disampaikan dari orang atau guru tersebut adalah materi yang sangat menarik gitu. Memang faktanya benar, di Indonesia terutama banyak sekali bahwa siswa menyukai suatu mata pelajaran bukan karena ketertarikan dia terhadap mata pelajaran itu gitu, tapi ketertarikan dia terhadap gurunya, dengan cara mengajarnya, dengan metode yang digunakan, dengan model-model yang digunakan. Nah, sehingga solusinya apa? Solusinya adalah perlu dilakukan upaya untuk mengupdate sekaligus mengupgrade efikasi diri dari seorang guru dengan menjaga aspek-aspek lain yang melibatkan pembelajaran kimia. Nah, jadi pembahasan tentang efikasi diri di dalam guru kimia ini sangat menarik begitu. Faktornya sangat banyak gitu. Contoh sederhana, di sini disebutkan bahwa tadi penelitian yang dilakukan di jurnal kedua tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dia alami, tapi sarana prasarana yang ada di dalam sekolah itu. Tentu guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi, meskipun dia sangat matang, kalau tidak punya sarana prasarana ya dia akan kelihatan tidak pede. Nah, ini sama. Nah, hasil risetnya menunjukkan bahwa guru dengan efikasi diri yang tinggi mampu memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa dalam bidang sains ya. Kalau menurut saya pribadi ya jalur berpikirnya seperti tadi. Guru dengan efikasi diri yang tinggi, dia menguasai materi, maka dia akan yakin dengan apa yang disampaikannya. Nah, maka murid akan suka. Gurunya yakin, muridnya suka bahwa dia diajari oleh orang yang benar, sehingga motivasi belajarnya meningkat. Nah, akhirnya adalah prestasinya juga meningkat karena kemampuan atau minat dia untuk belajar dia semakin tinggi. Nah, berikut tentang efikasi diri di dalam guru kimia ya. Ini sangat penting untuk kita sebagai calon-calon guru kimia, bahwa selain kita menguasai materi dengan baik, selain kita punya pengalaman yang banyak, maka kita harus mengupdate sekaligus mengupgrade ya, kemampuan kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita. Tapi harus diimbangi juga dengan kemampuan untuk mawas diri, artinya apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau kita harus mengikuti model-model terbaru untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman serta karakteristik siswa di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Nanti bisa langsung di komen atau saran ya. Insya Allah nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.